wanna see the light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Aca Karta Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial atau berbagi informasi bagaimana caranya mengerjakan tugas sekolah, tugas kuliah di handphone ya. Nah, sebenarnya teman-teman tentunya sudah punya handphone semua gitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya kalau mengerjakan tugas itu bisa selesai dengan menggunakan handphone teman-teman. Misalkan membuat sebuah makalah atau tugas sekolah atau membuat sebuah proposal. Nah, teman-teman bisa membuatnya di handphone teman-teman. Nah, aplikasi apa saja yang harus disiapkan di handphone teman-teman? Nah, yang pertama adalah aplikasi WPS Office gitu ya. WPS Office. Nah, WPS Office atau aplikasi yang lainnya ya. Biasanya kalau handphone Android sudah terinstall dari aplikasi bawaannya. Nah, tapi jika memang teman-teman tidak punya aplikasinya atau memang dari bawaan handphonenya ada, tidak terdapat WPS Office ataupun pembaca dokumen seperti Microsoft Word, PowerPoint dan PDF ya. Nah, teman-teman bisa mendownloadnya di Play Store atau di App Store ya. Nah, filenya pun tidak besar gitu ya. Filenya kecil dibanding dengan game. Kalau game itu lebih besar, pasti lebih besar dan bisa memakan waktu dan lama gitu ya waktu mendownloadnya. Nah, untuk aplikasi ini WPS Office ini cukup kecil, jadi di handphone teman-teman bisa diinstal ya. Nah, di sini saya sudah punya atau sudah mendownload ya WPS Office. Ini adalah handphone saya gitu ya. Nah, jika teman-teman belum ada atau belum terinstall WPS Office-nya, teman-teman bisa mendownloadnya di Play Store atau App Store ya, atau iOS dan yang lainnya ya. Nah, bagaimana caranya mengerjakan tugas atau copy tugas atau materi yang ada di Google ke dalam sebuah WPS Office di handphone teman-teman. Jadi nanti teman-teman mengerjakan tugas atau mengerjakan apapun itu, entah itu tugas sekolah, tugas kuliah dan sebagainya, bisa menggunakan handphone teman-teman asal ada kemauan dari teman-teman sendiri. Nah, kalaupun sudah diinstal aplikasinya, tapi kalau memang teman-temannya tidak mau ya tidak jalan. Nah, setelah teman-teman menginstal aplikasi WPS Office-nya, teman-teman tinggal masuk ke Google atau Mozilla atau yang lainnya ya. Nah, setelah terbuka, teman-teman tinggal mengetik tugas apa yang teman-teman cari. Misalkan mau membuat sebuah tugasnya, misalkan sebuah dongeng atau makalah. Di sini saya mau mencoba mencontohkan mengcopy dari Google ke dalam WPS Office. Misalkan saya mencari dongeng atau cerita rakyat ya. Kita cari saja dongeng. Di sini terdapat banyak pilihan yang namanya dongeng yang telah kita cari tersebut ya. Nah, setelah teman-teman menemukan dongengnya atau cerita yang teman-teman cari, nah, teman-teman bisa mengkopinya dengan cara teman-teman tekan layar handphone teman-teman sehingga muncul blok biru seperti ini, yang seperti di belakang layar saya ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal tarik scroll ke bawah gitu ya. Nah, misalkan saya contohkan sampai di sini ya. Anggap saja ini ceritanya sudah selesai. Kalaupun memang misalkan belum selesai, teman-teman tinggal menariknya saja, men-scrollnya lagi ke atas. Nah, ke atas, teman-teman scroll lagi ke bawah, tarik sampai
selesai gitu ya. Saya contohkan di sini ya. Kita coba. Nah, sampai mana ya? Sampai di sini saja ya. Baik, saya akan coba sampai sini biar lebih banyak gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman klik salin. Setelah teman-teman klik salin, teman-teman bisa kembali ke menu ya. Ke menu. Menu. Lalu buka WPS Office yang teman-teman sudah install tentunya ya. Kita tunggu sampai WPS Office-nya terbuka. Karena mungkin ini membukanya tergantung dari speed atau memori teman-teman gitu ya. Teman-teman kalau misalkan perlu login, tinggal login dengan akun teman-teman gitu ya. Nah, di sini setelah terbuka, setelah login, kalaupun memang teman-teman sudah terbuka berarti teman-teman sudah login gitu ya. Nah, jika memang belum login, teman-teman tinggal login aja menggunakan email atau Facebook ya. Atau jika belum daftar tinggal daftar saja. Nah, setelah terbuka tampilan Microsoft Office-nya atau WPS Office-nya, tekan tanda plus. Nah, lalu pilih dokumen. Lalu pilih yang tambah ya, yang kosong atau tambah di sini. Setelah itu, setelah terbuka sheet kosong atau lembar kosong, teman-teman tekan layar handphone teman-teman, itu lalu tempel. Nah, ini adalah yang tadi kita copy dari Google atau dari internet atau dari website gitu ya. Nah, cukup mudah kan? Bagaimana kalau makalah sama seperti ini caranya? Teman-teman tinggal mengcopy dari internet atau dari website atau dari Google atau Mozilla dan mencari mesin pencari yang lainnya ya. Jadi teman-teman tidak usah bingung, tidak bisa tonton video ini sampai selesai ya. Nah, masih bingung? Kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Yang pertama teman-teman coba Pak Google, entah itu Mozilla atau apapun itu. Misalkan teman-teman, kita tadi kan dongeng ya, kita coba cari makalah. Makalah olahraga misalnya. Teman-teman jika sudah ada PDF-nya boleh teman-teman download PDF-nya ya. Dan kalau mau diedit itu harus dikonversi ke Word ya, ke dokumen. Kita cari dulu makalah olahraga, kita coba apakah ini berupa teks atau dokumen ya. Nah, ini adalah berupa JPEG ya. Kalau JPEG tidak bisa ya, karena berupa gambar. Nah, ini adalah berupa dokumen dan ini gambarnya ya. Tentunya
bisa terdownload ataupun tidak, tergantung dari websitenya diprotek atau tidak. Biasanya kalau misalkan kita ngopi dari atas ini, dari atas ya, tarik ke bawah, kita kena semua nih. Tapi misalkan pas di copy atau dipindahkan ke dokumen, logonya tidak terbawa, berarti itu adalah yang diprotek oleh websitenya. Nah, jika teman-teman sudah menemukan tugas atau makalah teman-teman cukup seperti tadi, tahan layar handphone teman-teman sampai muncul yang bertanda berwarna biru ini, yang blok biru ini nih, dan teman-teman tarik sampai ke bawah gitu ya. Nah, tinggal tarik teman-teman ya. Nah, ini adalah file yang diprotek ya, yang diprotek tidak bisa disalin. Setelah, jika misalkan ada pilihan, misalkan teman-teman misalkan ada pilihannya, kita coba pakai pilih semua, lalu kita salin. Kalau memang ini tidak diprotek berarti bisa kita salin ya. Kalaupun memang tidak bisa berarti ini diprotek. Setelah itu kita kembali lagi ke WPS Office. Kita tambah, klik tambah atau tekan tambah, pilih dokumen, pilih file kosong atau new dokumen. Nah, setelah terbuka dokumen kosong atau file kosong, teman-teman tinggal tempel. Tahan monitor handphone teman-teman ya, tahan layar handphone teman-teman lalu tempel. Nah, ini adalah hasil copy dari yang tadi kita copy. Ini sudah berupa dokumen. Dan ini filenya tidak diprotek ya, kebetulan tidak diprotek. Ini memang ada beberapa iklannya juga masuk gitu ya. Nanti teman-teman bisa buang. Kita tinggal edit, tinggal buang yang tidak perlunya gitu ya. Karena tadinya kita pilih semua, tidak sesuai yang kita inginkan, jadi ini terbawa semua. Usahakan teman-teman diselect ya. Teman-teman diselect ya. Select. Select ya. Select. Kita coba blog yang lain ya, karena tadi memang saya menggunakannya komputer jadi memang agak susah gitu ya. Mungkin dari teman-teman sudah bisa di blog ya, di blog sama di scroll ke bawah, di select ya. Teman-teman tinggal select saja sesuai apa yang teman-teman butuhkan, materinya sampai di mana gitu ya. Nah, kita coba apakah yang ini masih di protect juga. Ini adalah ini gambar ya, berupa PDF ya. Kita jangan menggunakan PDF ya, teman-teman malah bingung. Kita cari yang berupa dokumen. Nah, jadi mencarinya yang berupa dokumen. Kalaupun misalkan berupa gambar, sama seperti tadi, teman-teman tinggal tekan lalu download, sebenarnya sama aja. Cuman ya tidak bisa
disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Teman-teman harus semuanya gitu. Ini saya sudah mencoba, sudah menemukan ya. Nah, jika teman-teman bingung, nah seperti ini caranya. Teman-teman tinggal tekan layar handphone teman-teman sampai muncul berwarna biru, blok berwarna biru seperti ini, lalu tinggal tarik ujungnya sampai selesai gitu ya, sampai selesai. Teman-teman tinggal blok saja sampai mana ya, karena ini saya pakai PC jadi susah juga ya gitu ya. Yang penting teman-teman paham sampai di sini gitu, tinggal klik sampai muncul berwarna biru, lalu tinggal tarik sesuai dengan yang materi yang teman-teman cari gitu. Setelah itu ini yang saya mencontohkan sebagian saja, tapi intinya ke selanjutnya sama aja. Nah, setelah muncul seperti ini, sudah terblok semua warna biru seperti ini, teman-teman salin, lalu pindah ke dokumen, lalu tinggal tekan tambah. Nah, misalkan kalau teman-teman masih bingung juga ya, kembali lalu ke WPS Office, yang menu WPS Office, teman-teman tinggal buka, tinggal klik tambah dokumen, pilih file kosong atau new, kalau di komputernya new dokumen gitu ya. Nah, setelah terbuka teman-teman tinggal tempel saja seperti itu. Tidak mudah, tidak susah gitu, asal tanya mau. Coba bayangin kalau misalkan kita hujan-hujan gitu ya, tugas belum selesai, harus warnet, harus punya komputer, harus punya laptop, itu lebih susah dan lebih mahal. Tapi ada yang lebih murah biayanya, yaitu dengan menggunakan handphone teman-teman. Asal ada keinginan untuk tahu bagaimana caranya belajar memanfaatkan handphone untuk menyelesaikan tugas sekolah atau tugas kuliah. Karena file aplikasi buat sekolah itu kecil, ringan, tidak seperti game yang bahkan bisa sampai 1 giga. Nah, tapi kenapa teman-teman itu yang download gitu? Di saat ada tugas, game tidak membantu gitu. Nah, jadikanlah game hanya sebagai hiburan saja gitu ya. Nah, buat teman-teman yang masih sekolah, tidak perlu bingung gitu ya, tidak perlu khawatir gitu. Teman-teman tentunya punya handphone semua dong, nggak pasti handphonenya udah canggih-canggih gitu, udah bagus-bagus. Tinggal kemauan dari kitanya untuk belajar. Sama saya juga di sini belajar, kita sama-sama belajar di sini, tidak ada maksud lain, kita sama-sama belajar demi kita sendiri gitu. Coba bayangin misalkan si Ani ini musim hujan atau jauh gitu ya rumahnya, musim hujan, tugas belum selesai, sementara handphone teman-teman punya loh bagus, ternyata masih nyari misalkan ke tukang print atau ke tukang warnet. Nah, otomatis kan hujan-hujan teman-teman harus ke warnet, datang gitu ya ke rumah. Tapi di saat teman-teman sudah bisa mengerjakan tugas sekolah di handphone, teman-teman tenang. Mau hujan, mau apa, teman-teman tinggal kerjakan. Dan ini pun tidak memakan kuota banyak. Beli 1 giga paket, itu sisanya bisa buat main game, bisa buat main FML dan lain-lainnya. Yang penting kita ada kemauan belajar. Nah, mungkin sampai di sini dulu
informasi atau belajarnya ya. Kita sama-sama belajar di sini. Ini adalah sedikit pengetahuan yang saya miliki, yang saya punya, ingin berbagi dengan teman-teman, ingin meringankan tugas teman-teman, tidak perlu capek-capek gitu ya. Nah, nanti setelah misalkan teman-teman beres tugasnya, tugas sekolahnya, nah buat ngeprint teman-teman tinggal kirim saja filenya ke nomor WA saya untuk dicetak. Kan teman-teman tidak perlu data, nanti pas datanya tinggal ngambil saja gitu. Tinggal ngambil, misalkan ada yang perlu diperbaiki, nanti saya perbaiki. Nanti sebelum di print saya akan cek dulu, akan saya rapihkan dulu gitu hasil kopian teman-teman, hasil kerja teman-teman gitu ya. Nanti akan saya cek, tidak akan langsung saya print, akan saya cek dulu, akan saya koreksi, kalaupun ada perubahan nanti akan saya hubungi teman-teman via WA gitu ya. Nanti kalau misalkan sudah fix baru saya akan print, itu pun sesuai dengan teman-teman gitu. Izin teman-teman, kalau misalkan Mang udah print aja, kita print. Kita hanya di sini saya hanya berusaha mempermudah gitu ya, mempermudah, memberikan solusi terbaik supaya teman-teman tidak bingung gitu ya, tidak perlu capek-capek atau keluar rumah gitu. Cukup di rumah, asal teman-teman misalkan ada tugas kerjakan, nanti filenya kalaupun mau di print tinggal kirimkan ke nomor WA saya. Nanti nomor WA saya ada di link deskripsi teman-teman ya. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe jika rasa video ini bermanfaat, dan dislike jika memang video ini tidak bermanfaat gitu ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu tutorial atau belajarnya gitu ya, belajar bersama saya di sini. Ya, nanti akan saya cantumkan, nanti teman-teman tinggal klik saja nomor WA-nya dan langsung akan tersave di handphone teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu mengetikkan nomor lagi, atau tinggal ya teman-teman tinggal masukkan nama saja gitu ya. Nah, jadi teman-teman simple gitu kan. Kenapa ada yang mudah, kenapa dibikin sulit? Contohnya nomor WA saya tinggal klik saja linknya, nanti teman-teman itu udah langsung masuk ke nomor WA saya. Nanti teman-teman tinggal save saja gitu di handphone teman-teman. Jadi buat mengirimkan file untuk di printnya ya. Nah, buat yang mau ngeprint silahkan via WA, mau ngeprint, cetak foto dan sebagainya, kita bisa bantu di sini, meringankan teman-teman gitu ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika memang merasa video ini bermanfaat, dan dislike jika memang video ini tidak bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.